Saat Kapolres Garut menangis sambil tepuk pundak anggota geng motor, teringat sang ayah yang telah meninggal. Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro menangis saat bertemu dengan sejumlah anak di bawah umur yang terlibat geng motor di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, ada 11 anak yang terlibat geng motor dipanggil polisi untuk pembinaan bersama Bapas Garut. Bahkan, orang tua, kepala desa, dan kepala sekolah mereka juga turut diundang. Ketika itu, Kapolres pun menyalami para korban satu persatu sembari memberikan bantuan sembako. Kepada salah satu anak, dia menanyakan orang tua mereka yang mayoritas masih ada. Beberapa saat dia terdiam, kemudian menangis sembari menepuk pundak anak tersebut. Dia pun teringat ayahnya yang sudah meninggal. "Bapak saya sudah meninggal. Bapak kamu masih ada? Bapak saya nggak pernah lihat keberhasilan saya," kata Kapolres Garut seraya meneteskan air mata. Dia berpesan kepada mereka untuk berbakti kepada orang tua, belajar dengan tekun. "Bapak saya sudah tidak ada, tapi saya masih punya ibu," kata AKBP Rio Wahyu Anggoro. Kemudian AKBP Rio memeluk orang tua sang anak. Dia berpesan agar sang anak bisa memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Menurut dia, peran orang tua dan sekolah maupun lingkungan sangat diperlukan untuk memantau dan memberikan perhatian agar anak tidak terlibat dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. "Kami juga memberikan santunan kepada keluarga. Dalam hal ini adalah ibunya, dan memanggil kepala sekolah untuk memberikan sentuhan yang lebih baik lagi, lebih dalam lagi untuk masa depan anak," ujarnya kepada awak media. Sebelumnya, 17 anggota geng motor ugal-ugalan di jalanan yang membuat resah warga Garut diamankan polisi. Rupanya mereka sengaja ugal-ugalan untuk mencari musuh. Dalam kasus itu, polisi menetapkan satu orang tersangka, yaitu pimpinan geng motor Sentrum Garut Fight for Glory, M. Jadi Restu atau MJR. 11 orang pelaku yang masih di bawah umur kini dalam pengawasan Polres Garut bersama Bapas Garut selama 3 bulan. Sementara 5 tersangka lainnya sedang menjalani proses hukum. Kelimanya dijerat dengan pasal 13E Jungto pasal 30 ayat 2 Perda Kabupaten Garut nomor 18 tahun 2017 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.